diputuskan mungkin Buntut atas dugaan penghinaan terhadap profesi jurnalis dan karya jurnalistik sebagai sampah dengan mengeluarkan pernyataan secara eksplisit yang telah dilakukan oleh calon Bupati Indramayu nomor urut 2, Luki Hakim yang diusung Partai Nasdem dan PKS, serta partai non-parlemen diantaranya Partai Hanura, Buruh, PBB, BKN, PPP, dan Gelora. Ratusan insan pers yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Indramayu, Jawa Barat, pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024 guna menyampaikan aspirasi keprihatinannya dengan mengajukan petisi tolak pilih Luki Hakim terkait perilaku sang cagup Indramayu yang dinilai provokator dan biadab tersebut. Bu, mohon disaksikan saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media juga Insan yang sudah menginisiasikan pertemuan ini, Bapak Bu semuanya hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa kumpul masih dalam keadaan menjaga kewarasan. Jadi karena kewarasan sekarang ini menjadi barang mahal di Indramayu. Kewarasan ini menjadi satu hal yang mulai langka gitu. Bahkan di teman-teman media pun sudah mulai banyak yang tidak mulai waras gitu. Dilihat dari pemberitaan, kadang-kadang saya melihat, saya tidak bicara media perumahan-perumahan, tapi kita mesti sadari bahwa media itu menurut saya adalah satu hal yang bersifat edukatif sebenarnya. Kecuali kalau sudah mendeklar sebagai kami media gosip, itu lain lagi nih. Atau kami media joke, kami memediakan lawakan-lawakan gitu, dagelan-dagelan kere, nggak apa-apa. Tapi ketika dia berwajah mendeklarasikan diri sebagai media dengan portal berita akurat, tajam, terpercaya, ternyata beritanya sampah-sampah gitu loh. Dan itu menurut saya kewarasan kita sudah terdegradasi. Ini pasti ada sumbernya. Biasanya itu kalau ular itu cara mati ular tuh diketok kepalanya gitu. Berarti kepala adalah center. Nah, kayaknya kewarasan ini sudah mulai hilang karena kepala di Indramayu ini tidak waras. Akhirnya nular ke bawah-bawah. Kepalanya siapa bisa diinterpretasikan sendiri gitu. Sehingga saya lihat bahwa bagaimana mungkin berita-berita sampah bisa diputer-puter terus dibangga-banggakan. Untungnya ada dua, masyarakat pembaca media sudah pada cerdas dan banyak lagi masyarakat yang belum cerdas tidak membaca media. Nah ini kan terlihat kan, yang tidak cerdas nggak baca media loh. Jadi ketika sampah-sampah itu diputar-putar tidak berpengaruh kepada elektoral saya kalau saya lihat gitu. Karena voter saya tidak baca media, baik media lokal ataupun media nasional, online ataupun offline atau apa itu. Nah kalau yang sudah baca media, mereka sudah menentukan pilihannya masing-masing. Mau disuguhin Luki adalah titisan Nabi, dia nggak akan percaya. Terus yang sudah suka sama saya, Luki adalah ponakannya iblis, dia juga nggak akan peduli. Gitu. Kalau saya mengutip dari Ali bin Abi Thalib bahwa nggak perlu kita jelasin macam-macam kepada orang yang udah nggak suka sama kita. Karena yang nggak suka udah suka gitu, yang suka. Tapi bukan berarti kita pasrah begitu saja. Tentu ada strategi-strategi yang perlu kita mainkan. Nah kalau kita lihat voter saya, ini kan kita bicara, saya anggap ini part of the family kan. Ini bukan media umum kan, ini media partner kita kan. Oke, saya memandang teman-teman ini adalah bagian dari partner kita. Saya tidak mencoba untuk mengeneralisir atau menggiring bahwa Anda harus bagusin saya. Ketika saya jelek, katakan jelek saja. Cuman itu nanti mungkin lebih efektif nanti setelah dilantik. Kembalikan ke fitrahnya. Kan, gitu. Tapi saat ini ya, kalau kita punya tujuan yang sama, ganti bupati, maka ya harus ganti bupati dulu. Walaupun mungkin nanti kita akan tendensius ataupun kita akan berpihak dan lain-lain. Ya, maka saat ini teman-teman berpihaklah pada kami karena kita punya tujuan untuk ganti bupati. Saya nggak apa-apa ya, frankly speaking ya, saya pengen benar-benar ngomong apa adanya kan gitu loh. Oke, bebas apa adanya. Artinya saya tidak ingin fake gitu, saya tidak ingin bahwa memuji-muji Anda tapi ternyata Anda tidak layak dipuji. Dan saya juga nggak mau juga jelek-jelekin Anda tapi ternyata Anda tidak sejelek itu. Gitu. Iya kan, honestly. Saya tidak terlalu takut sama media lokal. Kenapa? Karena pembacanya sedikit. Sadar kan akan hal itu kan, pembacanya sedikit. Dan pembacanya itu adalah orang-orang yang itu tadi sudah
melek menengah ke atas, dan itu orangnya sedikit sekali. Dan mereka sudah punya ini. Bisa nggak teman-teman ini gimana caranya masuk ke tataran yang nggak pada baca media itu supaya bisa media? Nah, jembatannya adalah media sosial. Benar kata Bang Icang atau kemarin apa? Saya ngobrol juga sama Pak Ucok juga itu. Ketika ada media online jelekin saya, sudah udahlah biarin lah, atau nggak ada yang baca. Tapi dia bilang, tapi kan dia juga menaruh beritanya dia itu di medsos. Nah itu baru mulai mengkhawatirkan, karena medsos itu jembatan. Orang yang tidak baca media, mereka masih main medsos. Walaupun mereka kadang-kadang memilah-milah juga konten-kontennya. Maka dari itu, ya jauh, oke. Saya tadi lagi cari pembenaran begitu, tapi udah, oke. Maksud saya, berarti maksud saya teman-teman ini kalau memang mau menggiring opini yang positif, selain lewat medianya juga bagaimana caranya bisa masuk ke tataran media sosial. Saya rasa itu, dan saya nggak tahu teknisnya, tekniknya nggak tahu. Tapi kan kita akui media sosial saat ini menggila, bahkan berita-berita besar atau jadi kita akan menandatangani petisi untuk tidak memilih Luki Hakim. Kiranya sudi Bapak Ketua Dewan menjadi saksi hari ini. Dalam sejarah Indramayu ada calon pemimpin yang memusuhi, yang memprovokasi masyarakat Indramayu. Ini sejarah baru buat Indramayu. Belum jadi pemimpin saja sudah seperti itu, Pak. Apalagi jadi pemimpin. Jangan-jangan nanti ketika jadi pemimpin dia akan bertujuan menghilangkan demokrasi di bumi Wiralodra. Karena pada kenyataannya wartawan adalah salah satu penjaga pilar demokrasi, Pak. Wartawan adalah sumber informasi. Tanpa adanya pemberitaan informasi, maka anak cucu kita tidak akan mengetahui perkembangan di Indramayu. Maka tidak akan mengetahui segala sesuatu tentang cerita Indramayu. Sekali lagi, kami akan menandatangani petisi. Izin Pak Ketua Dewan, kita sudah menyiapkan banner kosong sebagai tanda dan saksi bisu bahwasanya hari ini dalam sejarah Indramayu ada calon pemimpin yang memusuhi wartawan, yang mengatakan bahwa wartawan Indramayu tidak waras, yang mengatakan produk wartawan adalah sampah. Ini sudah sangat biadab menurut kami. Kami tidak butuh pemimpin yang biadab, tapi kami butuh pemimpin yang beradab. Setuju teman-teman? Ayo kita lakukan penandatanganan petisi untuk tidak memilih Luki Hakim. Sekali lagi teman-teman, kita dan seluruh keluarga wartawan tidak akan memilih Luki Hakim, pemimpin